beralih ke informasi lain, Saudara, DPR sahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, semua fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU KUHP. Pimpinan DPR berharap publik yang masih menolak proses legislasi tidak termakan hoaks terkait substansi KUHP baru yang disahkan. KUHP mulai diberlakukan 2 Januari mendatang atau bersamaan dengan berlakunya KUHP yang baru. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengklaim isi KUHP yang baru berbeda dari KUHP yang lama. Habibur Rahman menyatakan di KUHP lama kekuasaan negara atau aparat penegak hukum terlalu kuat, sedangkan di KUHP baru hak warga negara yang diperkuat. KUHP baru berupaya melindungi warga negara dari penyiksaan dalam proses hukum serta mengatur mekanisme penahanan yang lebih objektif. Selain itu, KUHP baru juga memberikan penguatan pada peran profesi advokat sebagai pendamping warga negara. Negara itu terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Ada di gambar yang sebelah kiri ya, yang merah itu. Kalau di KUHP yang baru ya, warga negara diperkuat, diberdayakan, haknya diperkuat ya, melalui juga penguatan profesi advokat sebagai orang yang mendampingi warga negara. Kemudian di KUHP yang baru ini kita sudah melakukan akomodasi maksimal terhadap kelompok rentan ya. Dalam RUU ini kita mencantumkan pengaturan spesifik untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas. DPR sahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang dan akan diberlakukan mulai Januari 2026. Bagaimana pimpinan dan anggota DPR menanggapi kritik publik terhadap KUHP baru ini? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Jamsari di Gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang Nanda, apa saja respon resmi dari pimpinan DPR setelah pengesahan KUHP baru? Bila kalau kami kutip apa yang kemudian disampaikan oleh pimpinan DPR RI, baik itu dari komisi ataupun juga pimpinan, dalam arti di sini ketua dan wakil ketua DPR RI, kemarin pada saat setelah pengesahan KUHP yang baru, ditegaskan bahwa sekali lagi KUHP yang baru ini adalah berniatkan dan harapannya adalah untuk memperkuat posisi warga negara dalam hukum. Kalau kita melihat ada 14 substansi utama di KUHP yang baru ini, Bella dan juga saudara. Secara garis besarnya KUHP yang baru ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan, memperjelas syarat penahanan, perlindungan dari penyiksaan, penguatan dan pelindungan hak korban, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, hingga restoratif justice atau keadilan restoratif. Tidak hanya itu, yang menjadi sorotan salah satunya dalam KUHP yang baru adalah kewajiban penggunaan kamera pengawas CCTV dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka. Hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya penyiksaan serta intimidasi. Tapi, Bella juga saudara, kita tidak bisa menampik bahwa seiring memang disahkannya KUHP yang baru ini, bahkan pada saat penyusunan RUU, masih bersifat RUU, diiringi juga dengan berbagai kontroversial yang dinilai di mana pasal KUHP yang baru ini adanya kontroversial yang di mana beberapa pasal ini yang saya sebutkan menilai atau yang dinilai dari koalisi masyarakat sipil, seperti yang nomor pertama atau nomor 1 pasal 5 ayat 2. Di sini berbunyikan di KUHP yang baru, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, mengambil sidik jari, mengidentifikasi hingga mendapatkan seseorang kepada penyidik. Koalisi masyarakat sipil menilai pasal ini adalah pasal
karet. Dan tidak hanya itu, ada juga pasal-pasal lainnya yang disifat atau yang dinilai kontroversial seperti pasal 93 ayat 1 mengenai konteks penangkapan untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Lagi-lagi Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa skema ini terang-terangan mendorong penyidik untuk menghindari pengawasan judisial. Dan tidak sampai di situ, Bella dan juga saudara, ada 2 pasal lagi. Ada satu konteks hoax yang memang kemarin ditampik oleh pimpinan DPR, yang selanjutnya adalah pasal 112, ini mengenai penggeledahan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, bangunan, pakaian, badan, alat transportasi, dokumen elektronik, informasi elektronik, atau benda lainnya. Ini yang dipermasalahkan juga salah satunya oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai hal ini dikhawatirkan. Kemudian ke depannya penyidik ini atau unsur subjektif dari pihak aparat terkait dengan poin tadi, dan ini ke depannya bisa menjadi celah penyalahgunaan hingga pemerasan data pribadi yang mungkin saja bisa terjadi. Ada satu hal tadi yang saya sampaikan, ada hoax yang kemudian ditampik di sini, langsung ditampik oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman kemarin, yang menjelaskan bahwa adanya penyadapan alat elektronik, alat komunikasi digital yang memang hoax ini beredar di media sosial, kemudian ditampik oleh Habibur Rahman, yang dimana ia menampik sebenarnya dalam KUHP yang baru, tepatnya pada pasal 136 soal penyadapan, penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan, namun ketentuan ini nantinya diatur dengan undang-undang mengenai penyadapan. Ini yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan Bella dan juga saudara. Kalau saya melihat dari isi KUHP yang baru, memang terkait dengan penyadapan ini, salah satunya poin pasal 1 ayat 36 KUHP yang baru tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan teknis atau aturan penyadapan. Nah, kedepannya kita akan lihat, karena tidak hanya ini sampai di sini saja. Ada laporan yang akan dilayangkan dari mahasiswa dan juga Koalisi Masyarakat Sipil ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, terkait dengan adanya dugaan minimnya partisipasi publik terkait dengan pembahasan RUU KUHP. Tidak hanya MKD, rencananya juga dari mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Masih panjang ternyata, Bella, kita akan lihat bagaimana ke depannya terkait dengan hal ini. Bella, kembali di studio. Baik, kita akan nantikan seperti apa perjuangan dari masyarakat sipil, terutama mungkin dia akan menggunakan kanal-kanal yang cukup untuk seperti apa melihat dari aturan yang baru ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Jamsari dari Gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali.